Bapak Ibu, saudara-saudari, pada pesta wajib Santa Monica ini saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas hari baru yang Bapa berikan kepada kami, atas nafas hidup, atas rahmat kesehatan, atas perlindungan, atas pekerjaan yang Bapa berikan kepada kami. Pagi hari yang indah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, rapi kami masing-masing dengan Roh Kudus, agar kami mampu memahami akan firman-Mu yang akan dibacakan saat ini. Juga mampu mencontohi teladan Santa Monica di dalam hidup kami. Kami rajin berdoa, mengucap syukur kepadamu, dan mohon pengampunan bagi keluarga kami yang hidup di dalam kuasa kegelapan, kuasa iblis. Dan suatu saat mereka bisa bertobat dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Tuhan, ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada pesta wajib Santa Monica ini kita diajak untuk mencontohi teladan Santa Monica di dalam hidup. Kita mencontohi kebijaksananya. Ia memilih yang tepat untuk menyelesaikan persoalannya. Ia berdoa setiap saat untuk suaminya Patrisius yang kafir itu.
Selain itu ia berdoa juga untuk pertobatan anaknya Agustinus. Dan dikatakan bahwa Tuhan mendengar permohonannya hingga suaminya Patrisius bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga anaknya Agustinus. Ia bertobat dan akhirnya menjadi pengikut Kristus yang hebat. Bahkan dikatakan anaknya menjadi penjaga gereja. Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam Injil hari ini kita mendengar ada 5 wanita yang bijaksana di dalam hidup. Bijaksana berarti ia mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya. Sehingga apapun yang Roh Kudus kehendaki, ia lakukan. Bukan ia mengikuti kehendak pribadinya. Dikatakan dia menyediakan minyak yang lebih, sehingga ketika pengantin itu datang, ia masih bisa menerima pengantin itu. Ini adalah sikap yang menunjukkan bahwa memang benar 5 wanita ini bijaksana, karena mereka mempertimbangkan segala sesuatu lalu menjalaninya, sehingga akhirnya mereka bersama pengantin masuk ke ruang perjamuan kawin dan akhirnya pintu itu ditutup. Sedangkan 5 wanita yang bodoh katakan bahwa mereka pergi mencari minyak. Ya, ketika mereka kembali, pintu ruang perjamuan telah tertutup sehingga mereka tidak bisa masuk. Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, mari kita belajar untuk menjadi orang yang bijaksana di dalam hidup ini. Tentu sebagian besar dari kita sudah bijaksana. Tapi mari kita terus-menerus mengasah kebijaksanaan kita. Memasrahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya. Sehingga apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, bahkan apapun yang kita laksanakan, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Semuanya menyenangkan hati Tuhan. Itulah kebijaksanaan yang berasal dari Allah yang mesti kita jalani dalam hidup ini. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, utuslah Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami bijaksana di dalam hidup seperti Santa Monica dan seperti 5 gadis yang bijaksana di dalam hidup, sehingga kami selalu menyenangkan Engkau di dalam pelayanan kami kepada sesama. Semoga sesama selalu mengalami kebaikan-kebaikan yang berasal dari-Mu dalam diri kami. Karena disitulah kami sedang berusaha untuk bijaksana di dalam hidup ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan melanjutkan dengan litani Santa Monica. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami. Bunda Maria yang kudus yang dikandung tanpa noda asal, doakanlah kami dan anak-anak kami. Bunda Maria
Bunda Kristus yang penuh kemuliaan, doakanlah kami dan anak-anak kami. Santa Monika, doakanlah kami dan anak-anak kami. Teladan para istri, doakanlah kami dan anak-anak kami. Engkau yang mendoakan suamimu yang tidak beriman, doakanlah kami dan anak-anak kami. Ibunda Santo Agustinus, doakanlah kami dan anak-anak kami. Guru yang bijaksana, penuntun Agustinus dalam setiap langkah hidupnya, doakanlah kami dan anak-anak kami. Engkau yang penuh hati-hati menjaga perilakunya, doakanlah kami dan anak-anak kami. Engkau yang pedih dan menderita karena anakmu menjauh dari kebenaran, doakanlah kami dan anak-anak kami. Engkau yang dengan tekun memohon bagi keselamatan jiwanya, doakanlah kami dan anak-anak kami. Engkau yang tetap berharap walaupun diliputi kepedihan hati dan air mata, doakanlah kami dan anak-anak kami. Engkau yang dipenuhi kegembiraan karena pertobatannya kepada Allah, doakanlah kami dan anak-anak kami. Engkau yang dengan tenang meninggal dunia setelah memenuhi segala kewajiban, doakanlah kami dan anak-anak kami. Engkau pengantara yang senantiasa berdoa bagi semua ibu yang berdoa dan menangis sepertimu, doakanlah kami dan anak-anak kami. Dengan perantaran Santa Monika, semoga Tuhan melindungi anak-anak kami yang tidak bersalah. Dengan perantaran Santa Monika, semoga Tuhan melindungi anak-anak kami terhadap tipu muslihat setan. Dengan perantaran Santa Monika, semoga Tuhan melindungi mereka dari perbuatan yang jahat. Dengan perantaran Santa Monika, semoga Tuhan menjaga karunia rahmat di dalam hati mereka. Dengan perantaran Santa Monika, semoga Tuhan membiarkan iman Kristiani tertanam kuat dalam hati mereka dan menghasilkan buah berlimpah. Dengan perantaran Santa Monika, semoga Tuhan menggandakan perantaranmu pada anak-anak kami yang sedang beranjak dewasa. Dengan perantaran Santa Monika, semoga Tuhan membuat penyesalan dan pertobatan yang tulus dan sempurna bagi semua orang yang masih hidup dalam dosa berat. Dengan perantaran Santa Monika, semoga Tuhan membuat semua ibu mampu memenuhi kewajiban mereka secara tekun dan tak henti-hentinya. Dengan perantaran Santa Monika, semoga Tuhan mempercayakan semua ibu di bawah perlindungan perawan Maria Bunda Allah. Dengan perantaran Santa Monika, semoga Tuhan mengharapkan hati putramu tercinta, Santo Agustinus, sebagai pengantara keselamatan anak-anak kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, ampunilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dengarkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Doakanlah kami Santa Monika, agar kami pantas menerima janji. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mendengarkan doa dan tangisan Santa Monika demi pertobatan anaknya. Bantulah dalam kehidupan kami, agar setiap hari mampu menangisi dosa-dosa kami dan selalu merindukan pertobatan serta pengampunan dari-Mu. Kasihanilah ya Tuhan para saudara-saudari kami yang kini masih terkungkung dalam dosa, agar dengan penuh kesadaran mereka mengakui dosa-dosanya, sehingga kelak bersatu dalam kemuliaan-Mu di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari
diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.